Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang masih di ruangan, kita boleh sama-sama kumpul di ruang Dupakat, ruang layanan kita, untuk rangkaian acara Service Excellence dan penguatan integritas melalui sinergi in cinema. Integrity in cinema. Ayo kita masih tunggu ya, Bapak Ibu yang masih di ruangan. Nah, sesuai arahan, kita duduknya di yang warna biru ya Bapak Ibu. Physical distancing. Bang Heril di warna biru. Oke, biru. Ayo silakan, ayo berkumpul. Bu Ru, Kak Elia, Kak Lisa depan dulu yuk. Nanti yang menyusul biar bisa nyisip di belakang. Ayo silakan, tetap yang di biru ya. Oke, PD MSKI sudah ada yang mewakili, seksi Bang udah, seksi Vera, ada 2 orang yang melalui Zoom ya. Subak umum sudah lengkap sepertinya. Oke, kita mulai saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan keringanan langkah untuk dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara sosialisasi kode etik dan integritas dengan acara Integrity in Cinema dan Service Excellence. Yang terhormat Pak Herkwin selaku Kepala KPPN Banda Aceh, yang saya hormati para pejabat eselon 4 lingkup KPPN Banda Aceh, yang saya hormati juga narasumber yang sudah berhadir bersama kita di sini, Kak Cun Mokfira Faisal, dan yang saya banggakan teman-teman rekan-rekan kerja di KPPN Banda Aceh. Nah, hari ini kita buat tema yang agak unik nih ya, dibandingkan Service Excellence yang sebelumnya. Kalau Service Excellence sebelumnya kan kita mengundang Bang untuk lebih tahu bagaimana tata cara melayani dengan baik, kemudian kemarin juga dari segi rohani sudah mengundang Ustadz. Nah, kali ini kita di Service Excellence sudah mengundang psikolog. Nanti teman-teman selain dari materi yang akan disampaikan bisa juga bertanya apa saja tentang psikologi, mau curhat apapun, nanti Kak Fira mungkin bisa nimpalin ya Kak. Nah, Bapak Ibu, selain kita yang sudah hadir hari ini di ruangan Dupakat, ada juga 4 teman kita, 3 teman yang sudah hadir bersama kita melalui Zoom ya. Ada Kak Melisa, Bu Elvi, ada Elvi Saida. Boleh dada-dada dulu kali Bu Elvi, apa kabar Ibu? Lagi di mute suaranya, di mute. Coba di-unmute. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Yuna. Sehat ya Bu? Sama teman-teman kangen. Nanti sama-sama kita saksikan acara kita ini ya Bu ya. Dan langsung saja untuk masih mempersingkat waktu, acara pertama yaitu sosialisasi kode etik dan integritas yang akan dilakukan pembukaan dulu materi yang akan dibawakan oleh Duta Transformasi Kelembagaan KPPN Banda Aceh. Kepada Ade Pertiwi saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini seperti tema kita berbicara tentang integritas. Saya sebenarnya tidak banyak menyampaikan materi karena acara utama kita adalah Integrity on Cinema. Nanti kita akan ada nonton bareng. Sekilas saja mengingatkan tentang integritas.
Langsung saja untuk mempersingkat waktu, integritas itu berasal dari bahasa Latin integer, yang artinya sikap teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri seseorang sebagai nilai-nilai moral. Saya kutip dari Wikipedia, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Kemudian, bagaimana sih orang yang berintegritas itu? Seorang yang berintegritas bisa ditandai dengan adanya dua hal, yaitu konsistensi serta keselarasan antara apa yang ia pikirkan dengan apa yang ia ucapkan, juga tindakan yang ia lakukan. Dari banyaknya pengertian-pengertian integritas yang diungkapkan para ahli, saya paling klik atau struck dengan satu pendapat dari C.S. Lewis ini, yaitu integritas ialah melakukan hal yang benar meskipun tidak satu orang pun yang melihat. Jadi disinilah sebenarnya integritas kita diuji apabila tidak ada yang melihat diri kita gitu. Bisa saja kalau kita dilihat oleh atasan, dilihat oleh teman, kita berperilaku berintegritas. Tetapi sebenarnya integritas kita diuji apabila kita kita tetap berperilaku baik dan benar meskipun tidak ada yang melihat tindakan kita. Kemudian integritas sendiri menjadi salah satu nilai-nilai dari nilai Kementerian Keuangan yang melandasi organisasi Kementerian Keuangan ini. Next, Bang. Untuk sekedar mengingatkan kembali, nilai-nilai Kementerian Keuangan kita ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, boleh diucapkan? Ya, yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, yang keempat, dan yang kelima, sebenarnya nomor ini bukan berarti bahwa satu itu lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari yang lainnya. Nomor ini hanya penomorannya aja bahwa kita di Kementerian Keuangan memiliki 5 nilai-nilai yang mendasari organisasi kita gitu. Dan kita saat ini tema kita adalah penguatan integritas, yang mana nanti akan dibahas di dalam film yang akan kita tonton bareng tentang integritas itu seperti apa. Namun sebelumnya, next Bang, secara keseluruhan nilai-nilai Kementerian Keuangan itu seperti yang saya bilang, yang pertama integritas, pengertian integritas dalam organisasi Kementerian Keuangan yaitu berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Jadi seperti yang saya bilang, seseorang yang berintegritas itu ditandai dengan adanya konsistensi dan keselarasan antara perkataan, pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Contohnya perilaku utama yaitu bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya, kemudian menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Kemudian profesionalisme. Profesionalisme itu adalah bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Perilaku utamanya yaitu mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas serta bekerja dengan hati. Jadi kita karena KPPN ini bergerak di bidang pelayanan, kantor pelayanan perbendaharaan negara, maka bagaimanapun kondisinya kita dituntut untuk profesional. Seperti kondisi yang kita alami saat ini, kita sedang berada pada masa kondisi pandemi yang mengharuskan kita tetap bekerja, walau ada hal-hal yang tidak berjalan seperti biasanya. Seperti pertemuan tatap muka tidak lagi dilakukan. Bagaimana kita mensiasati dan terus melakukan upaya-upaya agar tetap bisa menjaga profesional kita dalam bekerja dan melayani satuan kerja gitu. Kemudian sinergi. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Perilaku utamanya ditandai dengan memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, kemudian menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Selanjutnya, nilai-nilai Kementerian Keuangan yang berikutnya adalah pelayanan. Pelayanan yaitu adalah memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Perilaku utamanya melayani dengan berorientasi kepada kepuasan pemangku kepentingan.
Kemudian bersikap proaktif dan cepat tanggap. Yang dituntut dalam diri kita sebagai pelayan masyarakat adalah kita proaktif dan cepat tanggap terhadap masalah, lalu bersama-sama merumuskan solusi terbaik gitu. Selanjutnya adalah kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Perilaku utamanya melakukan perbaikan terus-menerus serta mengembangkan inovasi dan kreativitas. Mungkin untuk mengingatkan kembali nilai-nilai Kementerian Keuangan ini, nggak panjang lebar materi yang saya sampaikan, karena nantinya apa yang akan kita dapatkan di film itulah nanti yang akan kita ulas, seperti acara kita Integrity on Cinema. Mungkin langsung saja kita saksikan bersama, nonton bareng film yang mengupas tentang integritas. Check it out. Ade euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh warga RW 4 Kurang-Kurang mulai hari ini Bapak Dayat, Jalan Enggal nomor 26 sudah resmi menjadi RW 4 yang baru. Apabila pemilik ada keperluan, silakan untuk menghubungi. Bisa gak tuh lah? Pinjem lah. Gak mau. Boy, mana beli HP ya tuh? Biar bisa main bareng sama kita. Iya, nanti kata ibu aku dibeliin. Halo? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Anjir gua udah mau pulang. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Duluan ya? Duluan. Nah, makan dulu. Ya, oke. Dah. Udah ada game nih. Udah ada banyak. Yes. Akhirnya. Bu, kapan atuh smartphone teh? Tanya bapak atuh lah. Sama aja. Boy, bapak lagi ada tamu. Alhamdulillah. Ada. Iya. Saya selaku RW lama menyerahkan dokumen RW, ya, dan juga saya menyerahkan cap RW, juga saya menyerahkan kunci ambulan untuk warga, ya. Dan ini satu lagi, saya serahkan HP sudah diisi kuotanya untuk dipergunakan sebagai koordinasi dengan warga. Iya. Saya terima seperangkat dokumen RW, cap, kunci ambulan, sama HP dinas beserta kuotanya. Sah berarti? Sah. Alhamdulillah. Oh maaf, saya nggak bisa lama-lama karena ada urusan lagi. Oh iya, mangga. Semoga lancar dalam menjalankan tugasnya. Amin, hatur nuhun. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Iya. Pakai HP apa ya? Ya. Oh ya, kan dekat rumah kita ini.
Iya Pak, kan cuma 2 rumah. Iya siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada. Enggak ada. Benar, nggak ada. Sumpah Pak, enggak ada. Ya, kalau begitu, Iya. saya pamit dulu ya. Mangga. Senang Pak. Pamit BRW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah pulang ini ya? Bapak udah baru ya? Bukan, ini mah HP dinas. HP smartphone. Akhirnya di rumah ada smartphone juga nih. Nanti bisa kali main game sama Indra. Nggak bisa boy. Ini mah HP dinas untuk kerja aja. Pak RW gitu. Atulah Pak, kan Ebo juga main-main game ke teman-teman Ebo yang lain. Nggak bisa begitu boy. HP ini mah jelas peruntukannya untuk komunikasi dengan para warga. Boy harus ngerti atau boy. Ya Pak, emang ada yang tahu ya kalau HP-nya Ebo pakai buat main game? Nggak bisa boy. Itu namanya nggak amanah. Boy kan tahu HP-nya amanah. Dipercaya. Lagian bapak mah bingung sama anak zaman sekarang. Belum perlu amat, udah minta HP smartphone. Padahal dipakainya cuma buat main game. HP-nya smart, orangnya udah smart belum? Ya udah, nanti Boy bapak beliin HP smartphone. Tapi ingat, harus dipakai buat hal-hal yang bermanfaat. Sekarang mah, ajarin bapak tuh lah, pakai HP smartphone. Ini nih yang namanya HP smart, tapi makanya belum. Kamu malah ngebales. Bukan diajarin bapak. Ajarin atuh lah. Nih, WA di mana WA? Ini ya. Silakan duduk, Pak. Nih, Ebo ajarin, tapi kalau udah Ebo ajarin, Ebo pakai buat main game. Bentar aja. Jadi Bapak minta bantuan yang lain aja. Halo, Pak Sekretaris. Ngaun atuh itu. Iya, Ebo ajarin sama Ebo ajarin. Ya, sok atuh. Tak gitu atuh. Jadi, WA tuh yang ini kontak-kontak yang ada di HP Bapak. Ini warga-warganya. Ini email lama. Misalnya mau chat. Iya. Tanya boy, Bu RW cok. Aduh. Iya. Segini? Belum. Ini? Belum. Ini nih. Ini lagi. Ini? Boy denger gak tadi Bapak bilang apa? Boy tahu HP ini punya siapa? Punya warga di sini, Boy. Diamanahkan ke Bapak. Kenapa buat main game? Bapak aja gak berani macam-macam. Takut gak amanah, Boy. Kalau gak amanah, berarti Bapak bersalah kepada seluruh warga di RW sini. Itu berat tanggung jawabnya, Boy. Boy ngerti gak? Bapak jadi malu. Jangan gini-gini lagi ya.
Sekarang ganti baju. Gara-gara main game kamu lupa ganti baju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh warga RW 4. Itu. Boy, sini Boy. Tadi teh banyak pesan yang masuk, sekarang nggak ada. Kenapa ya? Kayak begini. Mana? Coba ya boleh. Terus tadi ada SMS masuk, mana gerak? Nah, kuota Anda udah habis. Ini teh maksudnya apa? Jadi ini teh maksudnya kuota Bapak udah habis. Jadi kalau mau WA, Bapak harus beli kuota lagi. Hah? Kenapa udah habis? Kan dipakai ngegame. Kamu mah. Bapak, ini teh ada yang datang dari RW sebelah mau pinjam ambulan. Ada yang sakit parah cenah. Astagfirullahaladzim. Bapak teh mandi susah we dihubungi. Ayo atuh Pak. Iya, iya. Boy, habis ini Bapak tunggu di masjid. Assalamualaikum. Saya Nanda Eboy, anak Pak Hidayat selaku Ketua RW mengaku tadi sudah menggunakan HP dinas RW untuk kepentingan pribadi serta menghabiskan kuotanya juga. Dengan itu, saya minta maaf pada seluruh warga RW 04. Saya berjanji akan mengganti rugi kuota internet dengan memotong uang jajan dan tidak mengulangi lagi perbuatan tercela itu. Tertanda Nanda Eboy. Ya, udah. Cukup. Boleh beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi film ini tuh judulnya HP Dinas, film durasi pendek, tapi insya Allah manfaatnya banyak, ilmunya banyak. Langsung saja kita masuki acara berikutnya, yaitu ulasan tentang film ini. Jadi saya ingin mengajak teman-teman siapa nih yang bersedia untuk memberikan pendapat atau ulasan tentang film pendek yang barusan kita tonton yang berjudul HP Dinas ini. Ada yang berkenan? Gio berkenan. Kalau nggak ada yang berkenan, kebetulan saya sudah buat opsi 2-nya. Sudah menebak situasi yang terjadi. Jadi di bawah kursi sini telah saya tempel tanda love kecil. Silahkan cek depan kursi masing-masing. Bagi yang kursinya ada love tempelnya, boleh dong maju ke depan. Saya hafal loh dan pura-pura nggak tahu ditutup-tutupi. Ayo Kak Novi. Kak Novi tegang banget. Kak Novi dan Ade boleh dong ke depan. Ayo kita cek. Ayo beri tepuk tangan untuk Kak Novi dan Ade. Ayo. Jadi terperangkap ya tadi disuruh duduk di situ ya. Enggak susah-susah kok, tenang. Jadi karena kita berbicara tentang integritas, apa sih yang bisa, dari Ade dulu nih ya, apa sih yang bisa
Ade ambil dari cuplikan dari film pendek ini yang bisa dibagi ke teman-teman semua biar kita bisa sama-sama belajar apa itu makna integritas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makna integritas dari film tadi itu adalah kita harus menggunakan segala sesuatu yang memang buat kepentingannya itu, buat kerja atau apapun kita harus menggunakan sesuai dengan kepentingannya. Jangan gunakan untuk hal-hal yang lain kayak gitu. Terus kita juga harus jujur kepada orang lain kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Gitu. Bagus sekali, luar biasa. Benar. Harus menggunakan segala fasilitas yang diberikan negara untuk keperluan yang seharusnya gitu ya Dea. Benar sekali. Langsung saja kita tanya kakak yang mendapatkan cinta saya yang kedua. Gimana kak pendapatnya tentang film itu? Apa sih nilai yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut? Baik, yang pertama kalau pulang sekolah jangan lupa ganti baju. Iya, that's right. Sama yang seperti yang diungkapkan Ade dan Tiwi tadi bahwa fasilitas yang diberikan apalagi diberikan oleh negara dipergunakan memang hanya untuk kepentingan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Banyak sih yang harus kita, contoh kecil ini bisa banyak kita terapkan di kantor. Ya segala hal fasilitas kantor, cuman memang mungkin sulit sekali kalau misalnya kayak komputer barang yang kita pakai sehari-hari hanya untuk kerjaan aja kayaknya nggak mungkin ya, pasti ada yang buka Shopee, ada yang buka Gmail atau buka siapa tuh tepuk tangan atau buka WhatsApp, tapi sebisa mungkin bahwa itu juga tidak mengganggu pelaksanaan tugas kita. Terima kasih tepuk tangannya. Belum dikasih. Iya betul sekali kak. Terima kasih kepada Kak Nopi dan Ade yang sudah menyampaikan nilai yang terkandung dalam film. Karena apa yang saya sarankan itu pasti tidak gratis kak, ada hadiahnya. menyesal Kak Iki, ada tadi itu. Tidak satu-satu kak, ada banyak kok. Satu untuk narasumber. Nah, ini untuk Ade, ini untuk ya, terima kasih, silakan kembali Kak. Terima kasih atas ulasan yang luar biasa tentang film ini. Saya hanya menyimpulkan sedikit saja atau menambahkan sedikit. Jadi dari film ini kita belajar bahwa integritas itu tidak bisa dibeli, integritas itu tidak bisa diwarisi, tapi integritas itu bisa ditanamkan sejak dini. Jadi di situ Pak RW itu benar-benar menanamkan integritas kepada anaknya walaupun masih SMP. Kalau bisa kita bilang itu masa-masanya dia bandel gitu ya, biasa anak-anak bandel. Biasa kita sebagai orang tua memaklumi apa saja yang dilakukan anak, memenuhi apa saja keinginan anak asal anak bahagia. Padahal di masa-masa seperti itulah anak menangkap pembelajaran atau penanaman yang efektif sebenarnya di masa-masa pencarian jati dirinya. Jadi mulai pembiasaan sedini mungkin, Pak RW membiasakan anaknya untuk tetap jujur, integritas, dan berani mengakui kesalahannya. Insya Allah dengan begitu anaknya nanti akan terbawa sampai ke depan dia akan tetap berintegritas. Mungkin itu saja tambahan dari saya, selebihnya sudah luar biasa tadi pendapat dari Ade dan Kak Novi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Tiwi selaku Duta Transformasi Kelembagaan dari KPPN Banda Aceh yang sudah menyampaikan pengantaran materi di Integrity on Cinema tadi ya. Nah, kembali lagi kita sapa nih teman-teman yang sudah bergabung lewat Zoom lagi ya. Ada Bu Elvi masih standby, ada Elvi, ada Pak Nur juga dari Bukit Tinggi, bisa dada-dada Pak, langitnya bagus banget. Terus ada Kak Icung dengan si Pak Iyo, terus ada Bang Bobi dan Kak Fani juga ya. Oke, kita lanjut ke acara intinya adalah
adalah service excellent yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama dengarkan arahan dan sambutan dari Kepala KPPN Banda Aceh kepada Pak Hervin. Saya silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, yang terhormat rekan-rekan semua, ya, seluruh staf KPPN Banda Aceh, serta yang terhormat Ibu oh iya, tadi masih lupa namanya, ternyata Ibu Cut Mahfirah ya, nanti yang akan memberikan pencerahan sedikit lah kepada kita semua ya. Karena memang dalam kondisi seperti ini ya, kita menghadapi cobaan penyakit COVID-19 ini ya, kita ingin mencari suasana baru ya, dengan menghadirkan Ibu Cut ya, untuk sedikit banyak memberikan refreshing lah kepada kita semua. Saya katakan lagi, memang tujuan kita dalam kajian service excellence ini adalah yang utamanya adalah refreshing. Karena memang kita sudah berbulan-bulan ya dalam kondisi sedikit mencekam ya, dengan adanya pandemi corona ini. Kita ingin mendengarkan sesuatu yang kita harapkan bisa memberikan sesuatu pencerahan, sesuatu refreshing secara iman lah, secara lahiriah ya, gitu ya. Batiniah kita akan ada sedikit refreshing sehingga ada sesuatu yang lain. Pertama, ini memang tujuan Certificate Excellence adalah untuk meningkatkan kapasitas kita semua ya. Kapasitas itu bukan hanya kapasitas kemampuan dan pelayanan, tapi juga kemampuan batiniah kita dalam menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Dalam kesempatan ini ya, nanti kita dengarkan bagaimana kita menghadapi keadaan yang tidak biasa ya. Bagaimana kita menghadapi yang kemudian mensiasati, dan yang pasti di tengah suatu cobaan pasti ada hikmah yang akan kita ambil. Di tengah semacam suasana COVID yang menguras pikiran kita akan memperoleh suatu pencerahan yang kita harapkan akan membuat kita lebih baik, dan kedepannya akan meningkatkan profesionalisme kita, integritas kita, dan kita harapkan akan menjadi insan perbendaharaan yang semakin komplit, dan yang pasti bisa menjaga semua amanah yang sudah diterapkan pada kita. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, ya itu aja sebagai pembukaan acara kita. Yang saya harap acara kita ini akan bermanfaat bagi kita semua, dan setelah acara ini kita bisa mengambil hikmah, dan yang pasti setelah acara ini juga semakin mempererat rasa persaudaraan di antara kita semua. Demikian yang sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Cut Mahfirah, ya. Terima kasih dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hervin yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengundang narasumber di tengah kita, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Fira ya. Bisa ditampilkan. Nah, bagi yang penasaran, kemarin saya juga udah share ya di grup kita CV dari narasumber kita kali ini, bisa dibaca. Namanya Cut Mahfirah Faisal, bisa dipanggil akrab Kak Cut ya Kak ya, Kak Fira, Kak Fira. Nah, skillnya bisa kita baca sendiri juga. Kakaknya merupakan lulusan dari S1 di UI dan S2 juga di UI, ambil S2-nya di UI itu apa sih, kalau psikolog kita profesinya juga di UI, dan bekerja di ibunda.id juga dari Maret 2019 sampai sekarang. Tanpa panjang lebar mungkin ya, mari kita undang ke tengah kita Kak Cut Mahfirah Faisal. Pada Kak Fairah, saya mensilakan.
Terima kasih Yuna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala KPPN Banda Aceh, yang saya hormati rekan-rekan KPPN Banda Aceh. Terima kasih, pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara Service Excellence hari ini. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya rasa sebenarnya punya kaitannya dengan integritas yang hari ini sedang kita bicarakan, akan tetapi materi ini juga insya Allah bisa bermanfaat untuk ranah kehidupan kita yang lainnya, termasuk hubungan sosial kita, hubungan dengan suami atau istri atau pasangan, atau hubungan dengan orang lain juga insya Allah materi ini bisa bermanfaat. Jadi tidak hanya untuk pekerjaan saja. Mungkin bisa dimulai awal dulu mungkin. Ya, oke. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai effective communication at work and how to say no gitu. Jadi kalau tadi Kak Tiwi sudah menjelaskan apa itu integritas ya. Yang saya highlight, integritas itu adalah bagaimana kita bisa memegang prinsip kita secara teguh dan di mana prinsip kita, pikiran kita, dan perilaku kita itu bisa sejalan, kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Nah, tapi terkadang kita mungkin bisa mendapatkan rintangan ketika kita sebenarnya prinsipnya udah oke nih, udah tahu yang mana yang benar, udah tahu mana nilai-nilai yang harus dipegang, tapi kita tidak bisa menyampaikan prinsip tersebut dengan baik. Bisa jadi kita merasa nggak enakan, takut salah ngomong, atau justru sebaliknya kita saking memegang teguh prinsip itu, ketika berhadapan dengan orang yang berbeda prinsip dengan kita, langsung marah bawaannya, langsung nyemprot, langsung ceramahin mereka, dan ujung-ujungnya malah hubungan relasi kita itu tidak baik lagi. Itu juga bisa mengganggu pekerjaan kita, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan lebih banyak membahas mengenai gaya-gaya komunikasi. Boleh lanjut? Oke, secara umum, gaya komunikasi itu ada 3, jadi ini semua dalam satu spektrum ya. Spektrum yang paling kiri itu adalah komunikasi agresif, yang paling kanan adalah komunikasi non-asertif, dan komunikasi yang berada di tengah-tengah spektrum, dalam artian ini merupakan gaya komunikasi yang paling ideal, yang paling efektif adalah komunikasi asertif. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar istilah-istilah ini? Agresif doang ya. Agresif itu memang lebih sering kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, lebih sering terdengar istilahnya gitu. Oke. Boleh lanjut? Nah tadi berhubung agresif itu yang paling familiar, makanya itu yang paling pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau berbicara orang agresif itu apa sih yang ada di bayangan teman-teman semua? Sangar, oke. Apalagi? Suka marah, oke. Oke, itu dalam konteks lain mungkin ya. Oke, nah benar ya teman-teman, itu mungkin ciri-ciri umum dari orang yang agresif seperti itu. Nah, definisi utamanya sebenarnya orang yang memiliki gaya komunikasi agresif itu dia punya kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Makanya dia itu berani marah sama orang, berani sangar sama orang, karena dia merasa superior dibanding orang lain. Dia merasa orang itu kastanya di bawah dia lah, makanya dia mau merendahkan, berani melanggar hak-hak orang tersebut gitu. Karena kan kalau kita bicarakan dalam pekerjaan misalnya, masing-masing orang mungkin ada pandangannya tersendiri, punya keinginannya tersendiri. Akan tetapi orang yang punya gaya komunikasi agresif ini, dia merasa dia lebih tinggi daripada orang lain, sehingga dia cenderung ya udah merendahkan aja, kita hiraukan aja hak-haknya dia, hiraukan saja keinginan-keinginan lawan bicaranya, seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri lain dari orang yang memiliki gaya komunikasi agresif itu, dia menganggap opini sebagai fakta. Maksudnya seperti apa? Misalnya dia menilai, dia berasumsi bahwa oh si orang ini kemarin melakukan kesalahan nih, seperti itu. Itu kan sebenarnya adalah opininya dia. Dia tapi tidak berusaha untuk meng-cross-check apakah opini dia benar atau tidak. Dia langsung menganggap hal itu fakta, seperti itu. Itu ciri-ciri orang dengan gaya komunikasi agresif. Dan parahnya lagi, dia itu tidak dapat menerima argumen lain. Jadi pertama-tama dia sudah merasa opini dia itu adalah
yang paling benar, dia tidak juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengklarifikasi. Dia menurut dia ya argumen dia lah yang paling benar gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah orang dengan gaya komunikasi agresif, merasa superior, dan dia merendahkan orang lain. Makanya keluarnya marah-marah gitu ya. Oke, boleh lanjut. Nah, kalau ciri-ciri verbal dari komunikasi agresif itu menggunakan nada suara yang tinggi. Ya, itu kebayang ya, menggunakan nada suara yang tinggi itu marah-marah seperti itu. Atau nggak tinggi tapi sarkas. Jadi ngomongnya itu terkesan lembut, tapi sebenarnya kontennya itu tetap agresif, sarkas gitu. Misalnya kayak, wah kamu cepat sekali ya datangnya hari ini. Gitu. Ya nggak marah, nggak tinggi, tapi sebenarnya dia itu menyindir, sarkas. Itu juga sebenarnya termasuk komunikasi yang agresif gitu. Kemudian dia mungkin punya kecenderungan berbicara dengan cepat. Itu sebenarnya balik lagi, belum tentu ya kalau ada temennya di sini yang ngomongnya cepat, bukan berarti dia belum tentu dia agresif. Tapi maksudnya di sini dia berbicara dengan cepat dan tidak mau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Kemudian ciri-ciri lainnya dia itu manipulatif. Dia melakukan hal itu untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Kemudian beberapa bahasa tubuh ini mungkin penting juga ya, mungkin beberapa di antara kita secara tidak sadar menggunakan bahasa tubuh ini dalam komunikasi sehari-hari. Padahal sebenarnya mungkin kita tidak berniat, tapi itu sebenarnya bisa mempengaruhi loh kualitas komunikasi kita seperti itu. Yang pertama, badan condong ke depan dengan mata melotot, kayak apa maksudnya gitu ya. Menunjuk lawan bicara, itu semua pasti udah langsung ngerasa deg gitu ya kalau ditunjuk sama seseorang. Kemudian berteriak, kayak marah-marah gitu. Terus mengepalkan tangan, mungkin ini udah high level ya, udah memendam emosi gitu. Mengepalkan tangan, kemudian meletakkan tangan di pinggang dan menggoyangkan kepala. Jadi dia intinya merasa dirinya itu lebih tinggi dan berhak untuk merendahkan orang lain, seperti itu. Kira-kira di sini ada yang sudah mulai tersentil mungkin? Ya nggak apa-apa ya. Intinya sebenarnya di sini kita nggak bilang bahwa ada yang jelek, ada yang jahat seperti itu. Tapi kita perlu nih mengenali diri kita sendiri agar kita tahu apa yang perlu diimprove dari diri kita. Begitu ya teman-teman. Sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, oke. Dampak dari komunikasi agresif. Kebayang nggak kalau misalnya ada orang yang ngomong seperti itu sama kita? Apa dampaknya kira-kira? Udah ada sih di depan tulisannya. Nggak kelihatan ya? Oh iya, kurang. Ya, yang pertama adalah tidak ada pihak yang dapat mencapai kebutuhan atau keinginannya. Jadi antara si A yang berkomunikasi secara agresif dan si B, lawan bicaranya itu, dua-duanya itu sebenarnya kalah jadi abu, menang jadi arang gitu. Karena yang diomongin itu udah tidak ada tujuan yang jelas lagi, tidak ada tujuan yang realistis lagi. Mereka hanya adu ego saja sebenarnya, hanya adu siapa nih yang paling kuat-kuatan bicara gitu. Sedangkan sebenarnya ya tujuannya apa sebenarnya yang mau kita capai dengan obrolan ini udah nggak ada lagi, karena di sini udah sama-sama mementingkan ego gitu. Dan kemudian pastinya menyakiti perasaan orang lain ya, karena kita sudah merendahkan dia. Dan juga ketika kita terus-menerus menggunakan gaya komunikasi seperti ini, lama-lama hubungannya akan bagaimana antara dua orang itu? Ya, akan makin renggang kan ya hubungannya, dan pada akhirnya juga kerjasamanya itu tidak akan bisa terjalin dengan baik, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tipe komunikasi yang kedua. Nah, kalau tadi sudah ada yang tersentil, ini mungkin akan lebih banyak lagi yang tersentil ya. Komunikasi non-asertif ini mungkin terkadang kita lakukan karena kita merasa nggak enakan, nggak mau nyari masalah, takut salah ngomong, seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga bukan bentuk komunikasi yang efektif loh sebenarnya gitu. Nah, kita bicarakan mungkin gambaran umumnya dulu ya. Komunikasi non-asertif itu orangnya selalu berusaha menghindari konflik. Nah, itu sebenarnya baik ya, tapi kenapa jadinya nggak baik? Nanti akan kita bicarakan ya. Dia itu selalu berusaha menghindari konflik, tapi caranya dengan merendahkan diri sendiri atau gagal membela diri sendiri. Jadi maksudnya dia itu sebenarnya dia punya opini, punya keinginan gitu, punya perasaan tertentu.
dalam suatu situasi, tapi dia nggak berani menyampaikan hal itu, dia tidak berani membela dirinya sendiri bahwa dia merasa hal itu gitu. Kenapa? Kayak karena dia merasa tidak berdaya, merasa rendah diri seperti itu, dan juga dia merasa bahwa apa yang dia inginkan itu tidak penting gitu. Jadi sebenarnya dia punya nih keinginan, punya pendapat, punya perasaan, tapi dia merasa hal itu tidak penting, merasa dirinya itu tidak penting, sehingga akhirnya dia punya kecenderungan untuk ya sudah, iyain aja, seperti itu ya. Next. Nah, ciri-cirinya selalu meminta maaf, bahkan ketika tidak melakukan kesalahan. Gitu. Jadi dia ya udah prinsipnya tidak mau memancing konflik, jadi ketika dia tidak salah ya udah tetap minta maaf aja gitu. Kemudian selalu meminta izin bahkan ketika tidak dibutuhkan, atau selalu berkata iya padahal sebenarnya ingin berkata tidak. Ada yang punya kecenderungan seperti itu di sini? Banyak ya. Alasannya kenapa? Nggak enakan, karena itu tadi ya, makanya itu saya bilang kalau tadi sudah ada yang tersentil, ini akan lebih banyak lagi sepertinya, karena terkadang kita melihat ini sebagai bentuk kesopanan, padahal sebenarnya ini justru menciptakan komunikasi yang nggak efektif juga, seperti itu. Nah, bahasa tubuhnya diperhatikan ya, ciri-cirinya, minim kontak mata, melihat ke bawah, ketika berbicara tuh melihat ke bawah, atau melihat ke arah lain, melihat ke sudut-sudut dinding seperti itu, karena dia sebenarnya sedang merasa cemas, merasa tidak percaya diri gitu ya. Kemudian menggoyangkan tubuh atau mengubah-ubah tumpuan tubuh kayak jadi tidak ajak gitu, tidak tegas. Jadi makanya bahasa tubuhnya seperti itu mengimplikasikan bahwa dia tidak bisa berdiri untuk dirinya sendiri gitu. Kemudian ragu ketika berbicara. Kemudian berbicaranya terlalu lembut dengan menggunakan nada bertanya, misalnya, saya sebenarnya ingin pergi ke sana, nanya gitu, kayak seolah-olah nanya, padahal kan dia ingin meminta izin, tapi tidak cukup tegas seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa tubuh protektif. Bahasa tubuh protektif itu dia seolah-olah ingin melindungi dirinya sendiri, karena kan dia cemas, jadi dia seolah-olah ingin melindungi dirinya sendiri. Jadi badannya itu bisa jadi menunduk atau menyilangkan tangan. Jadi kayak mau melindungi diri sebenarnya gitu ya. Atau meremas tangan. Biasanya tuh kalau lagi ngomong meremas tangan, kemudian gigit-gigit kuku, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang sedang mengalami kecemasan. Sebenarnya gitu. Langsung ngangguk-ngangguk ya. Gitu. Nah, kenapa komunikasi non asertif ini juga tidak baik? Boleh lanjut? Oke, mungkin kita memang menghindari konflik, tapi apakah tujuan kita, keinginan kita, pendapat kita itu bisa tersampaikan? Tidak bisa ya sebenarnya gitu, karena kita ya tidak mau menyampaikan hal itu, tidak cukup berani untuk menyampaikan hal itu, dan jangan harap lawan bicara kita itu akan mengetahui pendapat kita jika kita tidak menyampaikan secara langsung. Itu sebenarnya prinsipnya. Jadi manusia itu bukan mind reader, termasuk psikolog juga sebenarnya bukan mind reader. Jadi jika kita ingin lawan bicara kita tahu apa yang kita pikirkan, ya sampaikan gitu. Dan dampaknya juga makin merasa rendah diri karena terus-menerus bungkam, tidak mau menyampaikan pendapat, akhirnya makin lama makin rendah diri gitu. Sedangkan ketika kita berani kemudian mendapatkan feedback yang baik, akhirnya sedikit-sedikit lebih percaya diri seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan saya udah bilang bahwa bentuk komunikasi yang paling ideal itu adalah komunikasi asertif. Kira-kira kalau baca ini kebayang nggak asertif itu seperti apa? Kebayang? Oke, saya nggak usah jelaskan lagi. Ya, jadi intinya komunikasi asertif itu, prinsip pertamanya adalah dia itu tidak hanya menghargai orang lain, tapi juga menghargai dirinya sendiri. Kalau agresif kan dia tidak menghargai orang lain. Non-asertif sebenarnya dia tidak menghargai diri dia sendiri. Tapi asertif tetap menghargai diri sendiri dan juga orang lain seperti itu. Jadi dia tetap bisa berdiri untuk diri sendiri, maksudnya dia tetap bisa memegang teguh prinsipnya, seperti yang tadi udah kita bicarakan tentang integritas, dia tetap mengetahui apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan, tapi tetap
juga menghargai orang lain gitu. Jadi dia tetap jujur, merasa percaya diri, tapi tidak mengganggu orang lain. Sehingga dia bisa membangun interaksi yang menenangkan, membangun kepercayaan, dan bisa kerjasamanya juga terjalin dengan baik. Karena kedua belah pihak itu hubungannya baik, seperti itu. Mungkin belum kebayang realistisnya seperti apa ya. Boleh next? Nah, ini penting sekali, dan ini sebenarnya bukan hanya terkait dengan komunikasi saja, tapi juga pengelolaan emosi, terutama di situasi COVID ini. Prinsip ini sebenarnya semuanya penting. Yang pertama, bagaimana cara berkomunikasi asertif itu, cari tahu dulu apa yang sebenarnya Anda rasakan gitu. Ketika ada rekan kerja yang kelewat deadline, cari tahu dulu sebenarnya apa yang Anda rasakan. Apakah Anda marah sama dia? Apakah Anda cemas karena takut nanti Anda akan dimarahin lagi sama atasannya lagi gitu? Atau apakah Anda kecewa? Itu coba dicari tahu dulu apa sebenarnya yang kita rasakan. Jadi labelnya itu beneran spesifik, jangan cuma pokoknya nggak karuan di dada, tapi cari tahu dulu apa yang benar-benar saya rasakan ya sebenarnya gitu. Dan kita tetap jujur menyampaikan apa yang kita rasakan, karena prinsipnya itu tadi ya, jujur. Jadi sesuai apa adanya, tapi tetap menghargai orang lain. Nah, gimana caranya kita bisa jujur, tapi tetap menghargai orang lain? Nah, kuncinya adalah di I statement ini. I statement. Jadi kita menjelaskan segala sesuatu itu dari sudut pandang kita sendiri. Maksudnya kita mengatakan bahwa saya merasa kecewa, atau menurut saya lebih baik jika kita melakukan ini. Saya perhatikan akhir-akhir ini Anda agak turun produktivitasnya. Itu berbeda ya. Terkadang kita bilang, kamu membuat saya marah. Perasaannya gimana kalau ada yang ngomong gitu? Kamu membuat saya marah. Gimana? Biasa aja ya. Tahan banting. Oke. Tahan banting sudah biasa ya. Sudah biasa. Oh iya, benar-benar. Nah, makanya asertif, coba sampaikan secara asertif, saya merasa terganggu dengan jawaban Anda, seperti itu. Prinsipnya seperti ini ya. Tidak ada yang bisa membuat kita merasakan sesuatu selain diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa merasakan merasa senang, merasa sedih, merasa marah karena perbuatan orang lain. Kitalah yang mengizinkan perbuatan mereka itu membuat kita merasa marah, seperti itu. Paham nggak kira-kira? Ribet ya? Biasanya ngomongin uang, ini jadi ngomongin dalam-dalam gitu ya. Jadi intinya adalah misalnya ada orang yang mengganggu kita gitu. Apakah kita sudah pasti marah atau bisa jadi kita nggak marah? Itu semua tergantung kitanya, tergantung bagaimana cara pandang kita, tergantung apakah kita mengizinkan mereka membuat kita marah gitu. Jadi makanya yang dibutuhkan di sini adalah I statement. Saya merasa marah, saya merasa kecewa. Bukannya kamu membuat saya marah. Karena yang pertama yaitu tadi bahwa tidak ada yang bisa membuat kita merasakan sesuatu tanpa seizin kita. Dan yang kedua, kalau kita menggunakan you make me statement, kamu membuat saya marah, ya itu juga sebenarnya kita menyulut emosi dari lawan bicara gitu ya. Karena seolah-olah kita menyalahkan mereka gitu. Kebayang nggak kira-kira maksudnya gimana? Nah, kuncinya seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah cari tahu sebenarnya perasaannya apa gitu. Karena ketika kita merasa kecewa sama ketika kita merasa marah, itu solusinya bisa beda loh. Jadi kita harus tahu dulu apa yang benar-benar kita rasakan, sampaikan dengan jujur menggunakan I statement. Nah, terus selain itu terkadang kita punya gaya bahasa yang sudah asertif, tapi sayangnya mungkin bahasa tubuhnya kurang mendukung. Misalnya kita ngomongnya, saya merasa senang tapi sambil teriak-teriak, menggunakan bahasa tubuh agresif kayak yang tadi di awal kita omongin, ya itu sama aja, bisa jadi orang menangkapnya berbeda kan gitu. Jadi bahasa tubuh asertif ini juga penting untuk diperhatikan. Yang pertama, berdiri tegak. Saya dari tadi nggak tegak ya, jalan-jalan. Berdiri tegak,
stabil dan menghadap langsung ke lawan bicara sambil mempertahankan eye contact dengan lawan bicara. Jadi kita tunjukkan bahwa saya serius, saya tegas, saya jujur, tapi tetap bahasanya itu menghargai orang lain gitu ya. Kemudian berbicara dengan suara yang jelas dan stabil, jadi tidak nada suaranya itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah karena kita merasa minder seperti itu. Kemudian berbicara dengan lancar tanpa keraguan dan percaya diri sehingga orang benar-benar bisa menangkap apa yang kita maksud gitu. Lanjut. Nah, keterampilan dasar dari komunikasi asertif. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Nanti mungkin akan lebih kebayang ketika ngomongin contoh ya. Kemudian berbicara secara spesifik, tepat dan sopan. Jadi jangan terlalu banyak basa-basinya, muter sana, muter sini, padahal kita mau menyampaikan poin A gitu. Jadi langsung aja spesifik, tepat sasaran, tapi tetap sopan gitu. Kemudian jujur, kemudian berempati dengan perasaan dan situasi lawan bicara. Nah, itu sangat penting ya. Jadi bukan berarti di sini kita asertif, kita jujur tentang perasaan kita, tapi kita jadinya tidak memperhatikan orang lain. Karena menurut kita ya perasaan kita lah yang penting, enggak gitu. Ingat prinsip awalnya, asertif itu menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kita tetap berempati, menanyakan situasi dia seperti apa begitu. Dan pahami apa yang disampaikan lawan bicara, kemudian temukan solusi bersama. Jadi akhirnya diskusi lagi, cooperation lagi gitu. Lanjut. Nah, manfaatnya apa dari komunikasi asertif? Yang pertama, tujuan dan keinginan dapat tersampaikan dengan baik. Jadi nggak ada istilah kode-kode gitu. Langsung kita sebenarnya kita merasa apa? Kita merasa kecewa karena dia terlambat. Ya udah sampaikan seperti itu gitu. Jadi ada tujuannya yang jelas tersampaikan dengan baik tanpa ada dibumbui dengan kemarahan atau tanpa dibumbui dengan kode-kode karena nggak enakan seperti itu. Kemudian lebih berkepala dingin dalam mencari solusi karena kita sama-sama respect, jadi kita juga kepala dingin, jadi ya diskusinya juga jadi lebih enak gitu. Kemudian bisa meminimalisir konflik, sudah paham ya, dan pastinya saling menghargai. Lanjut. Nah, tes. Nah, kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini, mana yang tergolong komunikasi asertif? Saya bacain ya, kalau nggak kelihatan sampai belakang. Yang pertama, ya sudah, saya ikut pendapat yang lain saja. Itu apa? Non-asertif ya, karena enggak aja. Oke, kemudian poinnya itu, nah, dia tidak bisa benar-benar jujur dan tidak ada tujuannya juga yang ingin tercapai gitu. Jadi dia gagal untuk membela dirinya sendiri seperti itu. Kalau ini berarti bisa diperbaiki seperti apa? Poin pertama. Diperbaiki jadi asertifnya seperti apa kalimatnya? Menurut saya bla 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 bla. Oke, benar. Kemudian yang kedua, menurut saya pendapat Anda salah. Termasuk apa? Ada yang bilang agresif, ada yang bilang asertif. Ada yang bilang non asertif? Gimana? Aser. Bagus, berarti saya berhasil menjebak dengan contoh ini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat formulanya, dia menggunakan I statement kan, menurut saya. Tapi jangan lupakan ada prinsip lain loh. Kita menghargai orang lain. Menghargai orang lain menggunakan bahasa yang sopan dan ada tujuannya. Ada tujuannya yang jelas gitu. Ketika kita bilang, menurut saya pendapat Anda salah. Tujuannya apa gitu. Ya, tujuannya kita mungkin mau memberikan pendapat yang lain, yang langsung aja menurut saya bla 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 apa pendapatnya gitu. Kenapa harus menyudutkan orang lain dulu? Kenapa harus merendahkan orang lain dulu seperti itu? Jadi jangan terjebak ya, enggak semua I statement itu asertif. Oke. Ketiga, sebenarnya ini tidak terlalu penting sih, tapi apakah kamu bisa membantu saya? Non asertif. Sering pakai kalimat seperti ini, ya, karena kita kayak mau sopan sebenarnya ya, tapi ya sebenarnya bisa aja langsung kita sampaikan, apakah kamu bisa membantu saya, seperti itu. Tapi makanya kita harus sama-sama punya pandangan bahwa
ya kita no hard feeling sama-sama gitu. Kita sesama coworker no hard feeling. Kalau bisa membantu, ya bantu. Kalau kamu nggak bisa bantu, saya nggak akan marah. Seperti itu. Itu pemahaman dasarnya perlu ada. Yang keempat, lihatlah akibat dari perbuatanmu. Apa itu? Agresif. Ya, sudah cukup jelas ya. Dan mungkin tujuannya ada gitu. Tujuannya agar di lawan bicaranya itu tahu bahwa perbuatannya itu buruk. Tapi kalau mau secara asertif, gimana cara menyampaikannya? Rasain gitu ya. Gimana kalau misalnya mau diubah ke kalimat yang asertif? Lihatlah akibat. Saya merasa tidak nyaman jika Anda menjawab dengan tidak serius. Itu contoh asertif ya. Ngena. Perasaannya bagaimana ketika disampaikan secara asertif? Masih tetap juga ya. Ya. Jadi kalau lihatlah akibat dari perbuatanmu, bisa aja kita bilang, saya perhatikan ketika kamu melakukan hal ini, akibatnya begini-begini, seperti itu. Langsung disampaikan, I statement lagi gitu. Kemudian ini yang kelima, saya perhatikan akhir-akhir ini kamu makin malas saja. Ayo. Agresif, asertif. Makasih. Perpaduan. Ya. Jangan lupa tadi poinnya adalah saling menghargai, tetap sopan, dan ada tujuannya gitu. Jadi apakah ini kira-kira sopan? Kurang sopan ya, jadi mungkin bisa diganti seperti saya perhatikan akhir-akhir ini performa kamu sepertinya menurun. Iya, bagus sekali. Jangan bagus, karena tadi poin asertif, kita harus tetap berempati dengan orang lain seperti itu kan. Kamu membuat saya sedih. Kamu membuat saya sedih. Ayo. Tadi kebalikan dari I statement apa? You make me statement. Di sini kan kamu membuat saya sedih. Itu ya kita langsung menjudge dia, menyalahkan dia. Padahal ya kita nggak akan sedih kalau kita nggak mengizinkan dia membuat kita sedih gitu. Jadi langsung aja bilang, saya merasa sedih karena kamu berbohong, seperti itu. Langsung. Beda nggak perasaannya kalau tiba-tiba ada yang bilang, kamu membuat saya sedih. Terus satu lagi bilangnya, saya merasa sedih karena kemarin kamu lupa ulang tahun saya. Beda nggak perasaannya? Ya udah saya anggap aja iya ya. Biar cepat. Oke, kemudian saya merasa kecewa karena kamu terlambat datang hari ini. Ada yang bilang bukan asertif? Asertif, oke kita keep dulu ya yang ini. Sudah, jangan pertanyakan alasannya, lakukan saja yang saya perintahkan. Jelas, agresif ya, karena dia merasa superior dan merendahkan orang lain, kemudian tidak mau menerima argumen lain. Saya merasa senang dengan ruangan yang bersih. Asertif, yakin? Tujuannya apa dong dari kalimat yang ini? Kode. Bisa sebenarnya tergantung. Kalau memang tujuan kita, balik lagi ke tujuan kita apa? Kalau tujuan kita hanya mau memuji, mungkin boleh. Tapi kalau tujuan kita sebenarnya ingin dia membersihkan ruangan setiap hari, ya jatuhnya non asertif, karena ini jadinya hanya kode-kode saja gitu, tidak jelas, tegas, tidak to the point. Jadi bisa aja diganti dengan saya merasa senang jika kamu membersihkan kamar setiap hari gitu. Jadi langsung tujuannya apa. Tapi kalau memang ini tujuannya hanya FYI, ya boleh gitu. Tapi ya kalau yang namanya kode-kode itu tetap non asertif. Jadi sejauh ini kemungkinan yang mana yang asertif? Lupa, kebanyakan ya. Ini ya, saya merasa kecewa tadi ya. Oke, boleh kita kupas, lanjut. Nah, yang ini. Saya merasa kecewa karena kamu terlambat datang hari ini. Kenapa asertif? Karena yang pertama,
Ya, menggunakan I statement, saya merasa gitu. Kemudian dia jujur dengan perasaannya, jujur dengan apa yang dia pikirkan, spesifik, kecewanya itu karena apa gitu. Jangan hanya bilang saya kecewa, terus kenapa pikirin sendiri gitu ya, tidak spesifik gitu. Jadi langsung aja spesifik, apa nih yang bikin kecewa gitu. Jujur, spesifik, tepat, ya tepat sasaran dan tetap sopan gitu. Ya mungkin beberapa orang jika kita ngomong seperti ini ada yang tersindir ya, tapi kan sebenarnya kita tidak mengatakan dia malas, tidak menyudutkan dia, kita hanya mengutarakan apa yang kita rasakan gitu. Kemudian ada tujuan yang jelas. Jadi di kalimat ini langsung terlihat kan tujuannya itu apa? Tujuannya agar lawan bicaranya itu tidak terlambat lagi gitu. Sedangkan kalau kita hanya bilang saya merasa kecewa karena kamu makin malas, yaitu tujuannya kurang jelas gitu karena tidak spesifik juga apa yang disampaikan. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menanyakan tanggapan lawan bicara. Nah ini yang tadi disampaikan sama Kak Ade ya, betul. Jadi dapat dilanjutkan dengan menanyakan tanggapannya seperti apa. Jangan lupa berempati dengan lawan bicara kita. Lanjut. Nah, sejauh ini ada yang mau bertanya dulu? Ya nggak apa-apa, terima kasih sudah menyampaikan dengan asertif. Tepuk tangan dulu buat bapaknya. Terima kasih sudah menyampaikan. Ya, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjelaskan 3 macam komunikasi. Pertanyaan saya, apakah seseorang itu diberikan satu gaya komunikasi saja, ataukah bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, misalnya dalam situasi tertentu dia berkomunikasi dengan ini, A, B, C gitu, atau memang dia sudah melekat gaya komunikasi dia seperti ini. Yang kedua, kalaulah seseorang itu misalnya memiliki gaya agresif, apakah itu bisa diubah atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Dari Bapak siapa? Oh iya, jawab dulu ya. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Memang pada dasarnya setiap manusia itu punya kepribadian, punya temperamennya masing-masing, seperti itu ya. Tapi bukan berarti bahwa gaya komunikasi ini sudah bawaan lahir yang tidak bisa diubah. Bisa, sangat bisa. Mungkin memang ada beberapa orang yang cenderung temperamen, jadi mungkin gaya komunikasinya itu cenderung ke arah agresif, seperti itu. Tapi bukan berarti hal itu tidak bisa diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Ada yang punya ide? Susah ya. Cara mengubahnya yang paling pertama dari dirinya sendiri harus punya keinginan dulu untuk berubah begitu. Terus yang kedua yaitu lebih aware tentang penggunaan bahasa, kemudian bahasa tubuh yang kita gunakan gitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin nggak niat ya, tapi udah bawaannya langsung marah-marah aja, atau kata orang Cina langsung merepet aja gitu ya. Kadang-kadang kita nggak nyadar, tapi setelah ngomong, apa tadi saya terlalu keras ya sama dia, kadang-kadang seperti itu ya. Itu karena kita tidak terlalu aware dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, coba listen to yourself gitu. Jangan hanya fokus untuk mengeluarkan kata-kata, tapi coba dengarkan juga. Kira-kira kalau saya ngomong seperti ini, lawan bicara saya perasaannya seperti apa ya gitu. Ya mungkin bahasa simpelnya introspeksi diri lah begitu. Jadi mungkin ketika kita sedang merasa marah-marahnya gitu, bisa coba tarik nafas dulu, tenangkan diri dulu, seperti itu. Kemudian ketika kita mau menyampaikan sesuatu juga jangan sampai dikuasai oleh emosi semata, tapi kita juga mencoba untuk memahami jika lawan bicara kita mendengar apa yang kita bicarakan itu perasaannya seperti apa, gitu. Sudah cukup terjawab, Pak? Sudah, oke. Jadi kabar baiknya adalah
ini bukan bawaan lahir ya. Mungkin memang sudah ada kecenderungan karena kita dari sejak dulu, sejak SMA, sejak kuliah, memang kecenderungannya sudah ngomongnya seperti itu gitu. Tapi kabar baiknya itu sangat bisa diubah asalkan kita mau memantau diri kita sendiri seperti itu. Oke, terima kasih buat Bapak, siapa namanya? Oke, kebetulan ada hadiah untuk yang bertanya. Oke, saya ngasih. Oke. Nanti ya, oke, boleh. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ya, silakan. Wah, belum selesai, sudah banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik ya Bu ya. Cuma saya mau nanya ini Bu, mengenai komunikasi ini apabila terjadi antara penyelidik dengan terduga tidak bersalah, itu satu ya. Sering kan kita dengar di situ ada agresif tanpa asertif. Yang kedua, antara hakim dengan tersangka. Di situ ada dialog yang mungkin lebih banyak agresifnya. Jadi gimana pencerahannya? Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, berat ya pertanyaan. Oke, tadi kan di awal, di slide pertama, ya setelah judul. Di slide setelah judul, ingat nggak slide-nya apa? Ya mungkin slide-nya nggak terlalu jelas sih, tapi saya menjelaskan bahwa agresif, asertif, dan non-asertif itu adalah sebuah spektrum. Maknanya dia itu tidak ada orang yang full 100% agresif, full 100% non-asertif. Tapi dia spektrum, bisa aja dia nggak jelas ya, bisa aja dia posisinya di sini. Jadi dia sebenarnya asertif, tapi ada gaya-gaya agresifnya sedikit, seperti itu. Bisa jadi ada orang yang udah makin dekat ke titik tengahnya, jadi dia ya lebih banyak asertifnya, tapi tetap ada unsur agresifnya. Kebayang nggak maksudnya gimana? Jadi dia spektrum ya. Jadi memang untuk di beberapa situasi tertentu boleh saja kita tetap menggunakan gaya komunikasi agresif jika memang dibutuhkan. Karena tadi itu ada spektrumnya. Kemudian tapi yang perlu diingat lagi bahwa apakah yakin bahwa ketika kita menggunakan gaya komunikasi agresif kepada tersangka, kepada terdakwa itu kita akan mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya. Atau bisa jadi mereka akhirnya mengakui bahwa mereka misalnya membunuh orang karena ya kalau saya jawab saya nggak bunuh, saya terus-terusan dipojokkan, saya terus-terusan nggak dikasih makan misalnya seperti itu. Jadi dikhawatirkan justru ketika kita menggunakan gaya yang terlalu agresif jadinya tujuannya itu tidak tercapai. Intinya itu lagi ya, tujuannya tidak tercapai karena jadinya orang ya udahlah ngikutin kita aja daripada dipojokin terus, daripada disudutkan terus seperti itu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi jangan lupa mengingat poin-poin minus yang mungkin terjadi gitu. Walaupun itu sebenarnya boleh aja menggunakan spektrum yang lebih condong ke agresif. Sudah cukup jelas Bapak? Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan boleh. Oh ya, satu lagi tadi ya. Satu lagi ya sebelum lanjut sedikit lagi. Sudah? Gimana? Silakan pertanyaannya. Kurang fokus. Oke, baik. Cek. Baik, terima kasih Bu Cut Magfirah ya, atas kesempatannya. Seseorang dalam berkomunikasi itu secara umum ya, itu dipengaruhi oleh latar belakangnya. Contohnya orang Sumatera dengan orang Jawa itu berbeda. Misalnya dengan orang Betawi itu punya gaya komunikasi sendiri-sendiri.
mungkin ada kaitannya juga tadi apakah itu bawaan dari lahir gitu kan. Terkadang kita dalam berkomunikasi itu akan terbawa dari mana kita berasal. Itu kan Ibu ya. Kecuali mungkin sudah mempelajari teknik komunikasi. Kita dalam berinteraksi dengan orang itu sedikit banyak mungkin akan terlepas gitu. Kita akan membawa latar belakang kita, kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk dari kecil tadi gitu. Mungkin barangkali sangat sedikit juga itu pun yang sudah betul-betul menguasai teknik komunikasi yang baik gitu kan. Di sini kan contohnya kami dalam memberikan pelayanan ya terkadang terlepas juga gitu kan. Komunikasi kita itu akan dipengaruhi dari mana kita berasal gitu kan. Kemudian teknik komunikasi tentunya kalau yang kedinasan barangkali kita secara ideal itu akan memilih yang asertif ya dalam kedinasan. Kita juga berinteraksi dalam lingkungan non formal gitu kan. Barangkali kita dalam berkomunikasi seringkali kita tidak akan menggunakan gaya komunikasi yang asertif gitu kan. Apalagi kalau lingkungannya sudah akrab gitu kan. Barangkali seringnya kita lebih menggunakan komunikasi yang agresif. Mungkin pertanyaan saya, apakah kita memang diharuskan setiap saat harus menggunakan gaya yang asertif gitu ya? Itu kan yang paling ideal, Bu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Aduh, pertanyaannya bagus-bagus sekali, serius. Ya, jadi ilmu psikologi bukan hanya materi ini saja ya, tapi ilmu psikologi secara umum itu merupakan ilmu yang sifatnya itu sangat-sangat fleksibel gitu. Jadi misalnya ada klien saya yang berkonsultasi dengan saya, ya saya nggak akan selalu menyarankan yang paling benar yang paling benar tidak. Gitu. Jadi misalnya kita lihat kalau misalnya kliennya itu cenderung overthinking, dia tidak kalau mau melakukan sesuatu kebanyakan mikirnya, akhirnya nggak dilakukan juga, ujung-ujungnya nggak pernah dilakukan gitu. Ya saya akan memberikan saran, ya just do it. Ketika udah ada pikiran overthinking yang muncul, langsung di-cut, langsung dikerjain gitu. Tapi coba deh bayangin saya memberikan saran itu ke orang yang punya kecenderungan impulsif. Makin bahaya ya, dia udah punya kecenderungan impulsif, saya ngasih saran just do it, ya udah makin dia tidak ada kontrol sama sekali akan dirinya gitu. Jadi ya benar bahwa sebenarnya hal ini kita harus melihat lagi bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya seperti itu. Jadi kalau memang kita berada di lingkungan pertemanan yang sudah sangat akrab, yang mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan gaya komunikasi agresif, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi jangan lupa dievaluasi. Selalu jangan lupa dievaluasi gitu. Karena terkadang nggak jarang ya ketika kita merasa ya biasalah itu kan teman, kita ngomongnya ya belak-belakan aja gitu. Tapi ternyata ada kalanya itu cukup mengena gitu di hati teman kita, membuat teman kita merasa tersinggung, membuat teman kita merasa rendah diri. Atau mungkin contohnya di sekolah itu pastilah ada satu teman yang selalu diejek gitu ya. Padahal kayak seolah itu lucu-lucuan dan seolah-olah si teman kita ini nggak apa-apa gitu karena selalu diejek, dianggap lucu gitu. Tapi sebenarnya mungkin kita nggak tahu apa yang dia rasakan gitu. Jadi jawabannya sebenarnya boleh, memang tidak harus selalu kita menggunakan hal-hal yang ideal, tidak harus selalu menggunakan komunikasi asertif, tapi jangan lupa dievaluasi lagi. Benar nggak ya kira-kira hal ini, kalau misalnya saya kali ini menggunakan gaya bahasa yang agresif, kira-kira dia akan tersinggung nggak ya, seperti itu. Kurang lebih bisa diterima Pak? Oke, terima kasih banyak. Boleh kita beri tepuk tangan biar adil, waktunya ya sedikit lagi ya, boleh dilanjutkan. How to say no, mungkin ini sangat itu ya, terutama buat yang non asertif, karena biasanya ya punya kecenderungan untuk iya-iyain aja. Lanjut.
Prinsipnya itu berani, jelas, tegas, dan jujur. Sebenarnya kurang lebih sama dengan komunikasi asertif tadi ya. Lanjut. Nah, caranya yang pertama, ketahui kapan Anda perlu menolak suatu permintaan dan pikirkan alasan Anda menolak hal tersebut gitu. Jadi kalau mungkin ini dibawa ke konteks pelayanan, ya mungkin bisa mengacu ke aturan-aturan yang ada di KPPN gitu ya. Jadi kita ada nih landasan yang jelas kapan kita harus berkata tidak terhadap suatu permintaan. Kemudian tentukan tujuan yang ingin dicapai. Balik lagi itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Dan ingat bahwa Anda menolak permintaannya, bukan orangnya. Jadi bukan berarti ketika si A nih minta misalnya diperpanjang deadline-nya. Saya nggak paham lah ya di sini bagaimana, tapi kurang lebih begitu contohnya, diperpanjang deadline-nya, diperpanjang 1 bulan. Nggak boleh, gitu. Diperpanjang 3 minggu, nggak boleh. 1 minggu sebenarnya boleh, tapi kita karena udah kepalang kesel sama dia, jadinya kita bukan lagi menolak permintaannya, tapi kita malah menolak orangnya gitu. Jadi apapun yang dia bilang salah di mata kita. Jangan sampai seperti itu ya. Di rumah juga begitu, ibu-ibu. Jadi kalau misalnya si bapak mengkritik, hari ini masakannya agak asin ya gitu. Ya bukan berarti si bapak nggak suka sama orangnya, tapi nggak suka sama hal itu aja gitu. Satu hal aja gitu. Itu perlu diingat ya. Gunakan kalimat yang spesifik, tepat sasaran, dan sopan, sama dengan yang asertif tadi, dan perhatikan penggunaan kata. Next. Nah, balik lagi sebenarnya prinsipnya sama dengan yang asertif, sampaikan apa yang benar-benar kita rasakan, perhatikan bahasa tubuh asertifnya, tunjukkan empati terhadap lawan bicara, dan usahakan untuk mencapai solusi bersama. Lanjut. Oke, kira-kira kita masih ada waktu? Kita masih ada waktu sampai asar sebenarnya ya Kak, sampai 16.10. Oke, tapi nggak 5 menit lagi. Oke. Tapi mungkin kita kalau lanjut ke, nah mungkin kita kasih kesempatan juga kali ya Kak untuk teman-teman yang dari Zoom kalau ada yang mau bertanya. Untuk Elvi, Bang Bobi Kavani, Pak Nur, Bu Elvi dan Kak Melisa. Kita unmute dulu, kalau ada pertanyaan disilahkan ya, singkat saja nggak apa-apa. Ya, boleh. Ada yang ingin bertanya? Udah di-unmute semua? Halo, masih ada nggak ya? Oh, kalau Pak Nur emang udah asar di sana Pak. Bu Elvi, Kak Melisa. Iya di foto tuh Pak. Si Windy. Oke nggak ada kalinya ya. 1, 2, 3 nggak ada. Hangus. Oke. Kira-kira ini mau lanjut dengan role play atau mau bertanya yang di luar ini? Kira-kira gimana teman-teman? Udah tahu jawabannya. Ayo, Kak Mei kayaknya mau nanya kemana ya? gimana? Ayo Kak, silakan. Oh iya boleh. Ya udah tanya jawab aja, lanjut tanya jawab ya. Tapi kayaknya hadiahnya harus dibagi ya. Harus terlalu. Oh iya benar. Selamat sore Kak, saya dengan Mei. Sebenarnya pertanyaannya agak menyimpang dari pembahasan. Saya cuma mau bertanya, kan ini beberapa bulan terakhir kita di daerah pandemi COVID nih, dan memang semua terkena dampaknya individual masing-masing gitu. Nah, yang mau saya tanyakan untuk di lingkungan kantor itu bagaimana menjaga kesehatan mental kita masing-masing, sementara kita harus kan selama beberapa bulan terakhir ini kita semua tetap harus kerja, ada yang harus jauh dari keluarga gitu. Bagaimana mempertahankan tetap survive gitu di tengah kondisi seperti ini tanpa harus jatuh dalam denial gitu, karena beberapa dari kita pasti ada yang coping mekanismenya itu kayak tetap berpura-pura bahagia gitu atau tetap berpura-pura nggak apa-apa nih biasa aja kayak gitu kan. Nah, apakah itu cara yang benar, cara yang tepat, atau sebenarnya salah karena malah bikin kayak bom waktu gitu, malah bikin kita makin jatuh gitu. Nah, itu aja pertanyaan. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Ada yang merasakan situasi serupa dengan Kak Mei ya?
Tidak ya. Tapi banyak, percayalah, klien-klien sekarang sangat banyak yang mengeluhkan hal itu gitu. Nah, mungkin pertama yang paling penting dulu yang mau saya bilang, jawab poin yang tadi Mbak Mei sampaikan tentang denial akan menjadi bom waktu, itu benar sekali ya teman-teman. Ini oke, kita masuk ke mode konseling ya. Jadi kalau misalnya kita mendinai suatu perasaan ketika kita sebenarnya sedang merasa kecewa, merasa cemas, merasa sedih, tapi kita menolak, mendinai perasaan itu dan bersikap seolah-olah kita itu baik-baik saja, senang, itu mungkin tampilan luarnya itu kita terlihat seperti baik-baik saja. Tapi apakah di dalamnya itu baik-baik saja? Belum tentu. Bahkan ketika kita denial seperti itu, bisa jadi si emosi-emosi negatif itu malah jadinya masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi kita nggak, kalau ditanya, emang kamu kenapa sih? Emang kamu tuh kenapa sekarang? Saya nggak tahu kenapa. Kita udah nggak bisa lagi menjelaskan. Saya nggak tahu saya kenapa. Kenapa? Karena kita terlalu sering menguburkan perasaan-perasaan, emosi-emosi negatif itu gitu. Gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya ketika ada emosi apapun itu, ya keluarkan, biar emosi itu selesai dulu, masalah itu selesai sehingga tidak terkubur dan pada akhirnya akan menjadi bom waktu itu tadi gitu. Dan kalau berbicara tentang emosi, menurut kalian ada nggak emosi yang salah gitu? Emosi yang tidak baik, emosi yang jahat gitu? Takut salah jawabnya ya. Ya mungkin ketika kita merasa sedih, marah, kecewa, itu sebenarnya pasti rasanya tidak nyaman ya bagi kita gitu. Tapi bukan berarti itu adalah emosi yang jahat, yang buruk, yang harus dibuang. Bukan berarti seperti itu gitu. Justru ketika kita merasa sedih, kita coba tanyakan pada diri kita, oh sepertinya saya sedih ya. Yakin sedih atau marah, sedih atau kecewa. Coba benar-benar dicari tahu deh, karena itu beda. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, itu solusinya bisa beda gitu. Oke, saya sedih, saya yakin nih sedih perasaannya. Sedihnya kenapa? Ya karena saya gagal dapat promosi misalnya gitu. Terus ya udah tenangkan dirinya sendiri. Self talk, bilang sama dirinya sendiri, ya udah wajar lah sedih, namanya juga kita tidak dipromosikan, mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan. Ya nggak apa-apa, sedih aja dulu, coba luapkan aja dulu gitu. Jadi si emosinya ini tidak mengkristal kemudian masuk ke alam bawah sadar kita dan akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan yang tidak diketahui alasannya gitu. Nah, kalau kita bicara COVID secara umum, pertama stepnya sebenarnya sama semuanya. Pertama kita harus cari tahu dulu sebenarnya perasaan kita apa. Sedihkah? Kecewakah? Marahkah? Takutkah, cemaskah, itu bisa beda ya. Misalnya kita udah tahu, oh ternyata yang saya rasakan itu cemas gitu, cemas. Coba cari tahu triggernya apa yang bikin saya cemas ya. Oh kebanyakan baca berita misalnya, ya udah cut trigger itu, kurangin baca-baca berita di WA dan lain sebagainya gitu. Kemudian misalnya kita rasanya sedih. Cari tahu kenapa sedihnya, bisa jadi sedihnya bukan karena COVID, justru sedihnya karena udah jarang nongkrong, bisa jadi seperti itu ya. Ya ketika kita udah tahu ternyata kita sedihnya karena jarang nongkrong, ya udah coba ajak temennya video call bareng seperti itu. Jadi intinya key steps dari semua solusi itu adalah pertama identifikasi masalahnya dulu apa, karena beda masalah bisa beda solusi seperti itu ya. Bisa diterima mungkin Mbak Mei? Bisa, oke. Terima kasih banyak ya pertanyaannya. Sudah cukup ya? Oke teman-teman. Terima kasih banyak buat perhatiannya dan juga yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan sebenarnya. Hadiahnya nanti aja sama. Oke, boleh yang sudah bertanya boleh maju ke depan. Maju. Bang Lan kayaknya Bang Mus nggak mau ya Bang Mus. Buat Iki. Ayo Kak Mei, Bang Lan, Bang Mus, Kak Bang Patur. Ayo silakan. Tapi cuma ada 3 coklat, adalah yang ngalah nanti we. Oh, silakan. Di reimburse belakangan ya coklatnya. Hah?
Rembers. Ya, Rembers ya. Oh, Kak, pinjam punyanya Kak Ade, pinjam buat foto. Pinjam. Ya. Nanti di Rembers ya, Ade ya. Ada Bang Yopi di belakangnya. Ya, demikian mungkin ya. Kali ini Service Excellence-nya sangat berkesan buat kita, banyak sekali pengetahuan, banyak sekali insight, wawasan yang kita peroleh sampai ke hati gitu, bukan hanya di logika tapi bisa kita terapkan selanjutnya di kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita berteman, kehidupan kita di kantor dengan rekan-rekan dan atasan lainnya. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang virtual lewat Zoom yang sudah bersedia hadir bersama kita walaupun jauh. Ada Pak Nur di Bukit Tinggi, Kak. Pak Nur Asri lagi di Bukit Tinggi. Jadi kami ada work from home base 2 minggu karena ada kemarin kan kita nggak bisa pulang, dikasih kesempatan untuk kerja di rumah. Kak Fani, Bang Bobi dari Medan, Kak Melisa, Elvi dan Bu Elvi ada di Banda Aceh. Nah, terima kasih atas antusiasmenya Bapak Ibu, terima kasih atas kerelaannya untuk hadir di sini. Saya selaku MC dan moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan. Setelah ini kita ada disediakan snack dan makan snack ya dan makan berat, jadi jangan dulu kabur. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.